Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, sekarang waktunya budgeting lagi di akhir tahun, yaitu di bulan Desember 2021 ya. Karena bulan ini kan terakhir di 2021, jadi ini juga budgeting terakhir di akhir tahun ini di 2021 ini. Tapi sebelum kita lanjut ke budgetingnya, ini aku mau kasih tahu dulu video waktu aku nabung ya. Jadi hari ini tuh aku nabung tadi pagi, diambil ke rumah gitu, tapi ini aku nabungnya di warung ya, nabung di bank BMT seperti biasa, dijemput ke rumah gitu. Tapi biasanya aku sih ke kantornya gitu kadang kalau pas lagi mau buat konten, tapi karena ini kebetulan lagi ada di rumah juga, ya udah sekalian aku nabung. Ini seperti yang kalian tahu, kalian bisa cek videoku di sebelumnya di evaluasi bulan November itu. Di sana aku jelasin tabungan apa aja dan nominalnya berapa aja. Yang jemput ini masih Mas Ihsan, cuman dikasih tahu kalau besok udah ada pergantian karyawan gitu yang mau jemput ke rumah-rumah gitu katanya. Nah, lanjut kita langsung ke budgetingnya. Di sini aku mau budgeting di bulan Desember ini. Sebenarnya sih biasanya awal bulan ya. Cuman karena kebetulan awal bulan aku kemarin sibuk dan baru buat di budget reviewnya itu, jadi aku buatnya di tanggal sekarang, di tanggal 5 ini. Dan sebelum aku juga kasih tahu rincian budgetingnya, di sini aku juga mau terima kasih dulu ke kalian. Terima kasih buat kalian yang udah support channel aku, yang udah dukung aku, yang udah memberikan saran dan komentarnya, masukan yang baik-baik. Terima kasih banyak. Kemarin juga ada yang komen di status di videoku yang evaluasi budget bulan November itu di sini aku bukan bermaksud mau menjelekkan atau gimana ya. Di sini aku cuman mau mengklarifikasi aja gitu. Soalnya kemarin ada yang komen begini, menurut aku sih lebih baik diprioritaskan untuk rumahnya dulu ya. Soalnya buat apa sampai buat budget untuk ini itu tapi rumah masih kebocoran dan buat nggak nyaman gitu. Jadi aku kemarin tanggapin begini. Jadi emangnya buat bangun rumah itu butuh modal 10-20 juta aja bun gitu ya. Jadi pasti bunda-bunda di sini juga pasti tahu ya, untuk bangun rumah sendiri tuh nggak butuh modal yang sedikit gitu kan. Memang di balasan komennya itu dia bilang nggak harus dibedah, cuman diperbaiki aja gitu kan. Jadi gini ya, di video itu juga aku udah jelaskan itu hujan pertama kali yang aku buat di video ini, di video alasanku menabung bahan bangunan rumah tangga gitu. Jadi waktu itu masih hujan pertama dan itu kan masih belum kelihatan gitu. Jadi di mana aja yang bagian mana aja yang bocor gitu. Jadi maklum lah ya, kan masih hujan pertama itu masih belum ketahuan mana aja yang bocor. Jadi banyak banget tuh bagian-bagian yang bocor gitu. Tapi selang keesokan harinya itu langsung diperbaiki sama suamiku sama bapakku, dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan bocornya gitu ya. Meskipun tidak sepenuhnya itu kita terbebas dari bocor, karena rumahku itu kan tipenya kayak rumah kayu gitu, nggak ada plafonnya gitu ya. Jadi kalau hujan itu masih kayak tembus gitu loh, kayak masih ngerembes gitulah, ngerti kan kalian, kayak masih netes satu-satu gitu. Jadi kalau rumah yang atap plafon gitu, yang tembok, biasanya kan kalau netesnya itu kan ke plafonnya biasanya gitu. Tapi kalau rumah kayu itu langsung ke bawah jatuhnya gitu. Jadi kayak meskipun bocor sedikit pun itu langsung gitu. Jadi terima kasih banyak untuk bunda kemarin yang komen seperti itu. Mungkin itu akan semakin menjadi pacuan untuk aku untuk semakin giat lagi menabung, dan insya Allah akan aku prioritaskan banget gitu. Jadi kemungkinan besar untuk sinking fund yang tidak penting dan tidak terlalu penting ya, akan aku
budgetkan untuk rumah gitu. Jadi kayak mungkin untuk kayak sinking fund challenge 3 juta itu kalau sudah selesai, jadi aku nggak nabung lagi gitu. Mungkin nanti aku akan prioritaskan ke tabungan utama untuk menabung rumah itu gitu. Tapi di sini juga aku mau tegaskan sekali lagi, mungkin alangkah baiknya bagi bunda-bunda di sana yang ingin komen atau memberi masukan, tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya jika itu dicerna dulu ya, kayak dipikir dulu, itu melukai perasaan orang itu enggak, orang yang bersangkutan itu enggak gitu. Karena kita sudah berupaya sebisa mungkin kita untuk menabung untuk bisa memperbaiki rumah kita agar lebih nyaman untuk kita tempati gitu. Nggak ada sih yang nggak mau kita punya rumah yang layak untuk dipakai ya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk saran dan masukannya untuk bunda yang sudah komen dan memberikan masukan di video-video aku. Nah sekarang kita langsung aja lanjut ke budgetingnya ya. Maaf ya karena dari tadi lagi pidato panjang lebar. Oke, sekarang ini ada beberapa kolom yang udah aku buat di budgeting Desember ini. Ini yang pertama untuk kewajiban dulu ya. Di sini ada listrik, aku budgetkan 100.000, kemudian pulsa dan kuota juga 100.000, sama pijatnya Humaira itu 100.000, biaya pendidikan 300.000, dan kasih orang tua itu 200.000, sama amal ini nanti kita cek dulu ya. Untuk amal ini ada berapa hasilnya di bulan ini gitu, karena kan aku naruhnya 5.000 per hari setiap suamiku kerja ya, bukan per hari setiap suamiku kerja, karena kan 1 bulan kadang nggak full kerjanya gitu. Kenapa aku selalu kasih taunya tuh kayak berkali-kali ya setiap aku budgeting gitu, karena mungkin ada subscriber baru yang belum mengerti di cara budgeting aku gitu, karena mungkin agak beda ya dari yang lain gitu, karena kan gajianku per hari gitu, jadi dirincinya juga per hari. Nah ini aku juga udah ngitung hasil dari amal ini, hasilnya 130.000, dan sebenarnya untuk amal atau sedekah itu sifatnya itu kayak apa ya, relatif sih ya, tergantung rezeki atau tergantung keikhlasannya kita gitu. Jadi ada yang sebagian orang menganggapnya itu wajib setiap bulan gitu, ada yang menganggapnya jika ada rezeki aja untuk beramal gitu. Tapi untuk aku di sini sudah aku akumulasikan di kewajiban gitu. Ini tidak harus kalian contoh untuk dijadikan patokan juga ya untuk buat pengeluaran di wajib gitu, pengeluaran wajib gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berdasarkan pengalamanku dan menurutku saja, versi aku tentunya. Oh ya, kalian gimana nih untuk pengeluaran di bulan Desember ini, gimana di pengeluaran akhir tahun ini? Apakah masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya atau masih ada yang minus gitu ya? Terus resolusi apa yang udah tercapai di tahun 2021 ini, dan keinginan apa yang masih belum kalian capai? Yuk share di kolom komentar. Nah di kolom selanjutnya di sini ada kebutuhan. Jadi kebutuhan ini mencakup kebutuhanku, suamiku, dan anakku ya. Jadi untuk kebutuhan ini sifatnya itu kayak tidak tetap, alias berubah-ubah ya setiap bulannya gitu. Jadi aku budgetkan ini kadang itu tidak habis dan kadang itu habis. Jadi tergantung dengan sesuai kebutuhan yang aku perlukan di bulan tersebut. Nah ini untuk budget kebutuhan di sini yang pertama ada belanja bulanan, ini aku budgetkan 200.000, kemudian belanja sehari-hari atau belanja mingguan gitu itu 400.000, kemudian skincare bulanan 300.000, untuk jalan-jalan dan hiburan 400.000, dana darurat 500.000, dan kebutuhan Humaira itu 200.000, sama diapersnya Humaira itu 100.000, kemudian rumput sapi 200.000. Nah ini selanjutnya ada kolom tabungan gitu. Sebenarnya untuk kolom tabungan ini aku di bulan-bulan sebelumnya belum pernah bikin ya, jadi baru 2 kali ini, bulan sebelumnya itu yang bulan November sama bulan Desember ini. Jadi kayak biar ketahuan aja gitu kalau aku ada tabungan apa aja, biar lebih semangat aja gitu nabungnya.
Di sini untuk tabungan yang pertama itu ada tabungan kalender. Ini belum terisi ya, baru mau aku isi di bulan ini karena sekarang itu kan kalender itu sampai tanggal 31. Jadi itu biasanya 496 totalnya, cuman aku genapin aja 500.000. Kemudian untuk tabungan 10.000 per hari, ini kan ada 31 hari juga, jadi totalnya 310.000. Itu tabungan wajib setiap hari ya. Kemudian ada tabungan BMT yang sabar, itu aku kemarin nabung 750. Kemudian untuk yang tabungan BMT tabah itu 70.000. Nah ini aku mau total dulu keseluruhan dari budget ini berapa totalnya. Ini aku mau notalin pakai HP lamaku ya. Ini sebenarnya kasihan, ini udah lama aku museumkan. Cuman aku hidupin aja pas aku lagi pengen lihat-lihat fotonya aja gitu. Kalau pas lagi pengen nostalgia lah ke masa-masa lalu gitu. Sebenarnya ini masih bisa digunain ya. Cuman baterainya itu kayak lebih apa ya, kayak cepet banget habisnya gitu. Jadi aku nggak bisa digunain lama gitu, kayak nanti bentar mau dibawa kemana udah mati aja gitu. Nah sekarang mau aku pakai ini untuk aku notalin semua keseluruhan budgetnya. Nah ini keluar ini ya pengaturan ID Apple terus gitu, karena memang aku belum setting lagi, soalnya aku lupa ID Apple-nya. Aku dulu pernah tulis kayaknya, cuman udah hilang bukunya gitu. Soalnya kalau Apple gitu kan harus pakai ID resmi gitu ya, yang baru beli gitu. Jadi aku lupa. Ya udahlah, karena aku sekarang udah nggak mau pakai sosmed pakai HP ini, jadi aku nggak setting lagi. Jadi cuman buat HP HP nostalgia aja sih. Nah ini untuk total keseluruhan budget di kewajiban ini semuanya ada 930.000. Jadi ini pengeluaran wajib yang aku keluarin di bulan ini, dan ini sudah pasti habis, tidak bersisa ya, karena ini memang sudah aku perhitungkan dan sudah aku rencanakan. Memang kalau ini tuh udah pengeluaran wajib gitu, udah pasti habis lah gitu. Kemudian lanjut ini untuk di kebutuhan, budget kebutuhan ini totalnya 2.300.000, tapi ini masih bisa ada sisa gitu ya. Jadi tergantung kebutuhanku di bulan ini gitu. Semoga aja tidak ada kebutuhan mendadak yang yang seharusnya aku tidak mengeluarkan uang dana darurat gitu. Semoga semuanya masih sesuai budget dan semoga masih ada sisa untuk aku isi sinking fund di bulan depan. Kemudian untuk total tabungan keseluruhanku di sini ada 1.630.000. Ini nominalnya setiap bulannya bisa berubah-ubah ya. Jadi tergantung pendapatan suamiku ya setiap harinya gitu. Tapi yang biasanya berubah hanya di sabar sama tabah aja. Untuk kalender biasanya sama 10.000 per hari, itu biasanya sama aja sih gitu. Jadi kalau yang sabar sama tabah itu tergantung pendapatan gitu. Oke, selesai untuk ditulis budgetingnya. Sekarang waktunya kita masukin uang dulu ke pos-posnya masing-masing, ke dompet pintar itu. Sekarang kita buka dulu yang di amplopnya, tapi biar mempersingkat waktu aku mau langsung bukain aja ya, jadi biar nggak makan durasi aja gitu. Nah oke, ini udah aku keluarin semuanya dan juga sudah aku rapikan. Jadi rapi bukan yang maksudnya rapi-rapi banget gitu ya, semuanya sama gambar orangnya di atas aja gitu. Kayaknya kelamaan deh. Jadi aku cuman jadiin satu aja, kayak 100-nya sama gitu, kemudian 50-an gitu, 20-an gitu, jadi yang nominalnya sama aja. Jadi ini kelihatannya tuh kayak banyak banget ya, padahal ini uang kecilnya yang banyak. Karena kan biasanya suamiku kan memang pendapatannya itu kan harian ya, jadi itu dapatnya uang kecil terus gitu. Soalnya kan usahanya pangkas rambut gitu ya, dan tarifnya itu 8.000, dan biasanya orang-orang itu kan ngasihnya kan 10.000, 20.000 gitu.
Jadi maklumlah uang-uang kecil ini biasanya sih aku tuker-tukerin dulu ke tetangga gitu. Kadang ada tetangga yang butuh gitu kan, aku tukerin gitu untuk nominal yang kecil, kemudian dituker menjadi nominal yang besar gitu. Tapi untuk bulan ini kayaknya nggak ada tetangga yang butuh, jadi aku buat budgeting aja deh. Ini mau aku pisah-pisahin dulu uang pecahan 100, 50, 20, 10 ribu sama 5 ribuan. Jadi biar nanti lebih gampang aja untuk masukin ke dalam dompet pintarnya. Oke, sekarang budget yang pertama di sini ada budget belanja bulanan. Ini aku budgetkan 200.000 seperti biasa. Cuman kemarin ada yang nanya, kok belanja bulanannya cuman 200.000 sih gitu. Apa cuman aku ya yang belanja bulanannya tuh banyak banget katanya gitu. Sebenarnya sih mungkin kebutuhannya kita beda ya mam gitu kan. Jadi karena aku juga udah budgetnya beda ya, kayak diapersnya Humaira, kebutuhan Humaira gitu. Jadi kayak beda sama aku kan nggak belanja minyak gitu. Jadi mungkin lebih sedikit gitu. Ini kayak untuk ke skincare aja sih, kayak ke body care gitu, kayak sabun, deterjen gitu-gitu sih. Kemudian lanjut di sini ada belanja mingguan atau belanja sehari-hari. Ini masih aku budgetkan 400.000 karena ini selalu habis. Karena biasanya sih kalau aku pakai uang ini tuh kalau pas lagi makan di luar gitu ya. Kalau nggak buat beli lauk ya buat makan di luar gitu. Kadang makan di luar tuh kan kayak dibungkus buat makan bareng-bareng di rumah gitu. Cuman ya nggak tahu sih kalau untuk belanja mingguan ini kayaknya selalu minus deh. Soalnya aku pasti kalau habis uang belanja mingguan ini udah habis gitu ya, pasti kepakainya pakai ke dana yang lain ya, entah itu nyomot yang uang skincare, entah itu nyomot yang dana tak terduga gitu ya. Ada aja pokoknya yang mau dibeli gitu buat jajan-jajan di rumah gitu. Nah ini aku sengaja campur uang pecahan 10.000, 5.000 sama 50 ribuan gitu. Jadi nanti biar lebih gampang aja aku bawanya kemana-mana gitu kalau pas lagi mau makan di luar atau mau belanja gitu. Terus di sini juga ada budget skincare bulanan. Ini aku budgetkan 300.000 karena kemarin itu kan seperti yang kalian tahu, kalau kalian udah pernah ngikutin aku dari awal ya, dari dulu-dulunya aku buat video, aku kan skincarenya pakai MS Glow. Cuman sekarang karena lagi hamil jadi kayak mau break dulu gitu. Kayaknya mungkin bulan depan aku bakalan kurangin deh untuk budget skincare ini karena kayaknya juga nggak bakal kepake juga gitu. Kemudian lanjut di sini ada budget jalan-jalan dan hiburan. Ini aku budgetkan 400.000 dan ini biasanya sih selalu habis ya. Karena kan aku ke rumah mertua itu sering ya. Ini aku pakainya sih bukan cuman pas ke rumah mertua gitu, tapi pas aku jalan-jalan keluar gitu atau kemana gitu ya. Biasanya aku pakai uang ini untuk beli bensin atau beli makan di luar gitu. Kecuali kalau sudah niatnya dari rumah mau beli makan, biasanya aku pakai uang belanja mingguan gitu. Terus untuk selanjutnya di sini ada budget dana darurat. Di sini aku budgetkan 500.000. Ini aku buat jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu aku ada kebutuhan mendesak gitu, biar nggak kepake ke uang tabungan pribadi gitu. Jadi aku budgetkan 500.000 kalau pas lagi aku yang sakit, suami atau anak ya. Tapi semoga aja, nauzubillah, semoga tidak ada yang sakit, semoga semuanya sehat. Tapi ya mungkin untuk bulan depan kayaknya aku bakal kurangin juga untuk budget ini. Aku mungkin akan budgetkan 300.000 saja, tapi nanti kita lihat bulan ini kalau kepakainya banyak ya mungkin akan aku tetapkan budgetnya segitu gitu. Selanjutnya di sini ada budget listrik pribadi dan dipangkas. Ini aku budgetkan 100.000 dan ini sudah pasti habis karena memang jatahnya 50 ribuan di rumah dan dipangkas. Lanjut juga di sini ada pulsa dan kuota. Ini aku budgetkan 100.000 juga. Sebenarnya kalau untuk pulsa aku jarang beli sih ya, kayak lebih ke kuota aja karena juga jarang nelpon ya. Apalagi sekarang kan sudah ada WA, biasanya teleponnya sudah via WA gitu. Dan alhamdulillah semuanya keluarga sudah pakai WA. Kemudian di sini ada budget kebutuhan Humaira. Ini aku budgetkan 200.000. Ini biasanya untuk beli keperluan Humaira ya, kayak body care-nya atau entah itu baju atau apa gitu yang harus di-upgrade gitu. Karena kan anak
bayi tuh kan cepet gedenya ya, jadi kayak baju tuh udah cepet banget kecilnya gitu, jadi harus upgrade ke ukuran yang lebih gede lagi gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada budget diapers Humaira. Ini aku budgetkan 100.000 karena biasanya ini satu bulan jatahnya emang 100.000 ya, jadi 2 bol gitu. Aku pakainya yang merek Mami Poco biasanya kalau yang 100.000. Lanjut di sini ada pijet Humaira. Ini aku budgetkan 100.000. Ini memang sengaja aku ngambil yang pecahan 20 ribuan gitu, jadi biar lebih gampang aja nanti kalau pas mau pijet gitu, jadi tinggal ngambil, karena kan tarifnya aku ngasihnya 20.000 ya, jadi biar gampang aja tinggal ngambil-ngambil gitu. Duh maaf ya Mam, dari tadi ngomongnya banyak gitu-gitunya gitu, soalnya udah kebiasaan, gimana lagi ya. Udah logatnya gini. Lanjut sekarang ke budget biaya pendidikan ya. Ini aku budgetkan 300.000 dan biasanya sih aku tabung di awal bulan depan gitu ya. Awal bulan depannya aku barengin sama biaya yang tabungan yang sabar sama tabah di BMT gitu. Gitu lagi. Lanjut sekarang ada budget kasih orang tua. Di sini aku budgetkan 200.000. Ini biasanya aku bagi-bagi antara orang tuaku, mertuaku sama orang tua bapak kandungku gitu ya. Jadi biar lebih adil aja, atau aku kasih adik-adikku kalau pas lagi mereka aku ketemu atau aku main ke rumah orang tuaku gitu. Kemudian lanjut di sini ada budget uang rumput sapi. Ini aku budgetkan 200.000. Oh ya, kemarin juga ada yang komen gini, itu uang rumput sapi buat beli rumput gitu Kak, katanya. Iya Kak gitu kan saya jawabnya. Terus katanya sayang sih sebenarnya uang segitu buat beli rumput, sebenarnya sih masih bisa buat kepake buat budget yang lain gitu katanya ya. Cuman kan sekali lagi ini kebutuhanku sama kebutuhan mami di sana semua itu kan berbeda ya. Jadi karena aku di sini pelihara sapi gitu ya, jadi kan juga suamiku kerja, jadi tidak memungkinkan untuk suamiku tuh selalu cari rumput sendiri gitu kan soalnya kadang pulangnya itu sore, nanti udah habis sholat lagi balik gitu, jadi nggak ada waktu buat nyari rumput. Jadi aku berinisiatif untuk membuat budget lain untuk uang rumput sapi ini kan. Alhamdulillah sih sebenarnya kalau sapi itu semacam investasi gitu sih Mam, menurutku ya, karena aku kan pribadi orang desa gitu. Jadi kalau aku ternak sapi yang betina gitu, jadi setiap tahun aku bisa ngambil keuntungan dari anak sapi itu gitu, bisa aku pelihara lagi atau bisa aku jual lagi gitu. Kemudian untuk aku pelihara, karena aku sendiri pelihara yang jantan, jadi aku besarin dulu dari waktu masih kecil tuh. Kemudian kalau sudah besar baru nanti aku jual. Seperti itu Mam. Jadi sekali lagi kan kebutuhan kita berbeda ya. Jadi di sini aku mengklarifikasi lagi. Kemudian ini yang terakhir ada budget amal. Ini sebenarnya tadi uangnya itu 125 ya, cuman menurutku karena 5.000 nya lebih, jadi aku mau selipkan aja, tapi ternyata kurang 5.000. Aku nggak tahu uangnya ini kemana, soalnya dari tadi tuh aku nggak ada kemana-mana, dan mungkin aku salah ngitung atau gimana, tapi semuanya aku hitung dari awal, semuanya udah pas. Tapi ya udahlah, aku ambil lagi di uang pribadi aku untuk aku taruh di amal di sini gitu, untuk digenapin lagi 130 jumlahnya. Nah ini untuk uang Shopee Pay Later ini belum aku lunasin ya, karena aku belum sempat mau ke Indomaret gitu, karena kan ini sebenarnya jatuh temponya masih di bulan depan gitu sih. Cuman agak lebih santai ya, yang penting uangnya sudah ada. Dan sekarang aku mau lanjut tempelin untuk tabungan kalender ini. Ini aku udah buat labelnya tadi ya, udah buat kolom-kolomnya gitu. Kemudian aku udah tempelin double tip juga, tinggal aku kelentein ininya, aku buka-buka gitu, tinggal tempelin aja. Semoga bulan ini nggak ada halangan, masih bisa menabung lengkap ya. Jadi kayak kalender terisi, 10 ribuan per hari itu terisi, jadi semuanya sinking fund juga terisi. Amin. Dan juga untuk tabungan kalender ini di bulan ini rencananya kan aku mau tabungin aku mau buat beli emas
batangan gitu, emas logam logam mulia yang antam. Jadi doain ya teman-teman, semoga semuanya lancar dan berjalan sesuai rencana, amin. Karena rencananya kan aku mau bangun rumah itu sekitar 3 tahunan lagi ya. Jadi aku pikir aku mau tabungin yang bentuk emas gitu. Kalau untuk tabungin uangnya mungkin seadanya dulu gitu, seadanya uangnya. Oh iya, kemarin juga aku sempet ada sumbangin bahan bangunan lagi. Jadi di sini aku mau upgrade lagi untuk tabungan bahan bangunan gitu. Kemarin sih aku tanggal berapa ya, tanggal 30 kalau nggak salah, itu aku ada ngasih sumbangan keramik granit ya, yang bagus itu 11 dus, karena memang orangnya tuh cuman butuh 11 dus, dan itu harga satu keramiknya itu, satu dusnya maksudnya, itu seharga 140.000 katanya sih yang bagus. Soalnya kalau yang biasa itu 125, tapi lagi kosong di sana, tinggal yang bagus aja. Jadi ya udah sekalian gitu. Karena buat aku yang hanya orang biasa, orang desa, anak petani, pedagang bakso ya. Jadi aku harus usaha sendiri buat membuat rumah impianku sendiri dengan hasil kerja keras suamiku dan aku yang mengelola keuangannya gitu. Jadi kayak nggak mudah gitu ya, kayak lama banget yang mau terkumpul uangnya. Tapi ya yang namanya kerja kan yang dibutuhkan bukan seberapa banyaknya yang kita dapat, tapi seberapa berkahnya gitu ya. Semoga berapapun penghasilan yang kita dapat, penghasilan suaminya mami di sana yang didapat, semoga berkah dan bisa mencukupi keluarga mami di sana masing-masing ya, amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi dan memotivasi buat para mamis di sana yang masih belajar dalam mengatur keuangan. Sebenarnya saya juga bukan dalam ahlinya sih, cuman ayo kita sama-sama belajar mengatur keuangan rumah tangga kita agar lebih baik ke depannya dan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian gak bosan dengan videonya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.